فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة من اللهم آمين. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur ya, masih diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki-kaki kita menghadiri majelis ilmu di musala al-akhiri, melangkahkan kaki-kaki kita sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator yang oleh pembawa acara, bahwasanya ketika seseorang ingin dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, di antara asbab terbesar untuk dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala apa, Pak? Ibu-ibu. Ya, menghadiri majelis-majelis ilmu, ya. Karena Nabi menjelaskan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya, menapaki jalan ya untuk mencari ilmu, jadi belajar, Pak. Jadi usia yang kita miliki sekarang mungkin sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5, bahkan mungkin kepala 6, kepala 7, ya meskipun sudah sepuh, sudah lanjut usia, cucu sudah banyak gitu. Tapi jangan berputus asa untuk kita mengisi sisa usia kita dengan amal soleh. Dan amal soleh bisa kita ketahui mana yang soleh, mana yang tidak benar, gitu ya. Mana amal yang soleh dan mana amal yang tidak merupakan amal soleh. Itu salah satu caranya dengan mencari ilmu. Kita belajar, sehingga mudah-mudahan dengan kita mengisi hari-hari kita di sela-sela kesibukan kita, di waktu-waktu luang kita untuk belajar, ya, maka mudah-mudahan Allah pun memberikan jalan yang lurus bagi kita semua untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Di kesempatan malam, di kesempatan pagi, ya, pagi apa siang? Siang. Pagi di jalan siang. 10 ya. Kesempatan hari ini yang mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya sehingga kita mendapatkan dua hal. Pertama, ilmu jelas, karena namanya majelis taklim, ya, kajian ilmu dasar Islam, ini kajian ilmiah, kajian yang berusaha kita mempelajari ilmu agama Islam, ya. Di mana di kesempatan hari ini kita akan membahas terkait mengimani nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini masih berkaitan dengan akidah, Pak. Yang mana yang namanya akidah itu apa? Ma hiya al-aqidah. Akidah itu apa, Pak? Ya, keyakinan itu apa? Karena masing-masing setiap manusia itu pasti ada sesuatu yang diyakininya. Mau dia muslim maupun non muslim. Mau dia mukmin maupun tidak beriman. Orang yang tidak beriman saja dia juga punya akidah, punya keimanan, tapi keimanannya bisa jadi keimanannya yang salah, bukan yang benar. Ya. Adapun akidah secara definisi para ulama menjelaskan ma waqara fil qalbi wa yusaddiquhu al-amal. Akidah seseorang itu, keyakinan seseorang itu apa yang menetap di dalam hatinya, yang diyakini. Seorang tidak bisa, ini kalau sudah menjadi suatu yang keyakinan dalam hati, tidak mudah untuk digoyahkan, tidak mudah untuk berubah. Yang tadinya
percaya sesuatu jadi berbalik itu tidak mudah, kecuali karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa yusaddiquhu al-amal. Keyakinan ini pun direalisasikan, dibenarkan dengan yang namanya amal. Ya. Jadi kalau orang keyakinannya sudah benar, amalnya sudah benar, ya dua sisi ini sudah benar, maka ini jaminan keselamatan hidupnya di dunia terlebih di akhirat hidup. Jadi imannya harus diperbaharui, diperbaiki. Yang kedua, amal. Karena ada orang yang ngaku beriman tapi klaim saja, ya. Kemudian dia menampakkan amal soleh, ternyata imannya pura-pura, yang dikenal dengan orang munafik. Kalau orang kafir itu tidak hanya tidak beramal saja, tapi juga tidak beriman. Jadi dua-duanya nggak ada. Ya, tapi seorang muslim, seorang mukmin yang sejati, yang hakiki, itu dua-duanya harus ada. Beriman dan beramal soleh. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menggandengkan iman dan amal. Ya, alladzina amanu wa 'amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal amal soleh. Makanya dua-duanya harus sejalan, Pak. Dan setelah kita belajar nambah tambahan ilmu, tambahan iman, dan juga nanti menambah amal kita, amal soleh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya qanifidina azani Allah yakum, terkait keimanan kepada nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, apa itu nama dan sifat Allah Azza wa Jalla? Ini yang perlu kita pelajari satu persatu, kan? Ya, karena dalam poin ini ada orang yang tidak tahu sama sekali, ada yang tahu tapi pemahamannya salah, menyimpang, ya. Yang kita harapkan kita tahu, kita mengimani nama dan sifat Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah dan Rasulnya, ya, tuntunkan kepada kita semua. Amin Allahumma. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah artinya meyakini nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi untuk tahu mana nama dan sifat Allah, tinggal baca, ya, kita baca kembali Al-Quran, kita tadabburi, ya, baca hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, memahami artinya menetapkan sifat-sifat yang dikandungnya. Jadi kalau paham dan tahu, kita tetapkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Meyakini pula seluruh sifat yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah di luar kandungan nama-namanya. Ya, jadi itulah kita tahu, karena nanti ada amal dari keimanan terhadap nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh misalnya, orang yang meyakini bahwasanya yang memberikan rezeki siapa, Pak? Allah Azza wa Jalla. Meskipun kita harus nyari sebab, ya Pak, harus ikhtiar, harus kerja, harus usaha, harus dagang, karena ini ikhtiarnya. Tapi yang namanya misalnya kayak katakanlah kita ke Setu, ini dekat ya Pak, Setu Gede, ke Setu Bulu, ya, orang pengen dapat ikan, maka dia harus ada ikhtiar, jalan dari rumahnya, bawa jaring atau bawa kail, ya, bawa jalan, bawa kail, bawa pancingan, bawa umpan, merapat ke sana, kemudian melemparkan kail tadi atau jalan tadi. Adapun dapat tidak dapatnya ikan, dapat tidak dapatnya jalan tadi, ya, dapatkan ikan, itu Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan kita. Jadi kewajiban kita itu berikhtiar, yang menjalankan syariatnya, ya, dengan cara yang terbaik. Kalau kail, ya, jorannya yang bagus, itu kailnya yang kuat, benangnya yang kuat supaya gak putus, umpannya yang diminati oleh ikannya, itu ranah ikhtiar kita. Orang yang yakin bahwasanya Allahu Ar-Razzaq, Allah zat yang maha memberi rezeki, maka dia, ya, ketika dia yakin beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Ar-Razzaq dan sifatnya yaitu Allah senantiasa memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, ya, jadi kita harus yakin, Pak, harus husnudzon. Selagi kita masih hidup di dunia ini, maka seseorang belum akan diwafatkan, belum akan meninggal kecuali
rezekinya telah disempurnakan. Ya, ikhwanifiddina azani Allah ya pun. Nah, ini tadi kita pertama yakin bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat Ar-Razzaq, maha rezeki. Tapi di samping itu kita juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk wa ajmilu fit talab, perbagus dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian adapun hasilnya kita tawakalkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang memberikan ikan ukuran besar, ikan ukuran kecil gitu ya, ikan banyak, ikan sedikit, atau bahkan kita sudah seharian ke sentu nggak dapat sama sekali ke sungai ya, itu pun Allah Azza wa Jalla yang menakdirkan. Ikhwanifiddina azani Allah ya. Jadi itulah salah satu contoh ya. Ketika kita mengimani nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, maka pertama akan menjadikan kita semakin yakin terkait keagungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kita akan beramal sebagaimana konsekuensi dari nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an ya, terkait al-asma wa sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Di mana di antaranya dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan nama dan sifat kepada dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu." Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak ilah selain dirinya. Nah, ini bedanya orang beriman sama tidak. Kalau orang yang tidak beriman, maka ada keyakinan adanya ilah selain Allah. Masih menyembah patung, menyembah berhala, menyembah ya matahari, bintang, dan makhluk-makhluk yang lainnya. Bahkan ada yang mempertuhankan sapi, ya, dimuliakan. Ya, ini ketika manusia tidak memiliki keimanan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang wajib, ya, yang berhak untuk diibadahi. Di mana ia huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui yang ghaib maupun yang nampak. Ya, jadi hal-hal yang ghaib yang tidak kasat mata, Allah maha mengetahui. Meskipun kita tutup-tutupi, kan? Ya, apa misalnya seseorang kadang ada hasad kepada orang lain, ada kedengkian, ya, selagi masih dalam hati, ya, ada, kemudian dia lawan, dia tolak, nah, jangan hasad kepada orang lain, toh nikmat masing-masing sudah Allah takdirkan. Nggak perlu kita hasad, karena kalau orang hasad kepada nikmat yang ada pada orang lain, hakikatnya dia kurang beriman terhadap apa? Rizki yang telah Allah takdirkan untuk dirinya. Ya, orang kalau hasad kan kadang padahal dia sendiri sebenarnya lebih kaya gitu ya, lebih bahagia, lebih sukses, tapi karena adanya hasad menganggap rumput tetangga lebih hijau. Nah, ini repot. Ya, maka harus diperbaiki. Ya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui hal yang baik. Ya, terutama hal-hal yang baik itu apalagi di Indonesia banyak keyakinan batil terkait hal ini. Ya, mengimani misalnya ada tokoh-tokoh tertentu, dukun lah, paranormal, atau ya hal-hal yang dianggap sakti, ya, punya ilmu gaib, maka manusia pada berdatangan untuk meminta petunjuk, ya, meminta macam-macam hajatnya, supaya sukses, supaya laris, supaya ini, supaya itu, supaya dapat jodoh, ya. Minta hal-hal yang seperti tadi kalau kepada dengan syariat, jalan-jalan yang benar kan tidak masalah. Tapi ketika memintanya dengan cara yang tidak dibenarkan, nah yang bahaya. Ya. Allah pun zat yang maha mengetahui yang baik maupun yang nampak. Wa huwa ar-Rahmanur Rahim. Ya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Dan Allah jelaskan wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun.
Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak ada ilah selain Allah, Al-Malik, yang Maha merajai. Ya. Jadi bahkan seorang diberikan otoritas atau kekuasaan, diberikan jabatan, itu hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, titipan. Ya. Seorang punya kedudukan di masyarakat, status sosial, itu hakikatnya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kembalikan urusan yang dia miliki, wewenang otoritas tadi sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ya, jangan menyimpang. Ingat, Al-Qudus, zat yang maha suci. Ya. As-Salamul Mu'min, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberikan keselamatan. Jadi kalau mau minta keselamatan, meminta pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau pengen misalnya punya anak bayi, biar anaknya selamat, tidak mendapatkan gangguan jin, doakan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli 'ainin lamah. Minta. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Sunda atau bahasa Indonesia yang kita mampu, ya Allah, berikan penjagaan kepada anak saya, cucu saya, ya, ponakan saya, minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'min, ya, zat yang memberikan keamanan. Bahkan orang misalnya dalam keadaan ketakutan pun, ketika dia ya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Mu'min, Allah zat yang memberikan keamanan. Al-Muhaimin, yang maha memelihara. Ya. Sampai ada ya anak bayi yang mungkin ditelantarkan oleh orang tuanya, ya, tinggal di tempat yang jauh dari orang-orang, maka ketika Allah Subhanahu wa taala ya inginkan bahwasanya dia masih ada jatah hidup, jatah umurnya, ya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan bertemu dengan seorang, ya. Ada yang menolong, ada yang menemukan. Padahal sekian waktu tidak diberikan asupan makanan, tidak diberikan ASI ibunya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memelihara. Ya. Nah, kemudian Al-Azizul Jabbar, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa, ya, dan yang maha kuasa. Al-Mutakabbir. Hai Abi ganteng, zat ada yang pesan memiliki masuk, segala coba keagungan. disimak. Subhanallah amma yusyrikun, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya dari apa yang mereka sekutukan. Jadi ketika kita tahu Allah Subhanahu wa